Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil diskusi kami tentang visualisasi data perguruan tinggi di Pulau Sumatera menggunakan Neovis. Tetapi sebelum itu, biarkan saya memperkenalkan diri dan teman-teman terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurmaya Sari dengan nomor MPM 2035101189. Lalu ada Rajab Saptahadi dengan nomor MPM 2035101019 dan Muhammad Soki dengan nomor MPM 20351078. Nah, sebagai mahasiswa atau mahasiswi yang menempuh jenjang pendidikan perguruan tinggi di Pulau Sumatera, pasti kita sering mendapatkan pertanyaan tentang berapa banyak jumlah perguruan tinggi di Pulau Sumatera. Nah, jadi solusi yang kami tawarkan adalah menggunakan visualisasi data perguruan tinggi di Pulau Sumatera menggunakan Neovis, yang mana pada visualisasi tersebut terdapat fitur filterisasi yang berguna untuk membatasi data yang ditampilkan dalam suatu kumpulan data berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya adalah latar belakang. Perguruan tinggi adalah institusi pendidikan yang menyediakan program pendidikan tinggi seperti diploma, sarjana, magister, dan dokter. Nah, di Pulau Sumatera terdapat banyak perguruan tinggi yang tersebar di berbagai kota dan kabupaten. Namun, informasi terkait daftar perguruan tinggi di Sumatera masih sulit untuk diakses secara lengkap dan mudah dimengerti. Oleh karena itu, dibuatlah visualisasi data tentang daftar perguruan tinggi di Pulau Sumatera menggunakan Neovis. Dengan menggunakan Neovis, informasi terkait daftar perguruan tinggi di Pulau Sumatera dapat disajikan secara visual dan mudah dimengerti. Menurut data dari profilprajat.com, jumlah perguruan tinggi di Sumatera ada 1.484. Nah, ini merupakan data perguruan tinggi yang ada di Pulau Sumatera. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat yang akan dijelaskan oleh Muhammad Soki. Baik, selanjutnya itu merupakan tujuan dari visualisasi data, di mana yang pertama itu dapat memberikan informasi yang lengkap dan mudah dimengerti terkait daftar perguruan tinggi di Pulau Sumatera. Kemudian, dapat memudahkan pembaca untuk mencari informasi yang disajikan menggunakan visualisasi grafik yang interaktif dan dinamis. Dan yang ketiga itu dapat memperkenalkan Neovis.js sebagai salah satu library JavaScript yang digunakan untuk membuat visualisasi grafik yang interaktif dan dinamis. Kemudian yang keempat itu dapat meningkatkan pengetahuan pembaca terkait pengguna Neovis.js dalam memvisualisasikan data perguruan tinggi yang disimpan dalam Grab database. Kemudian yang kelima itu dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di dalam bidang data, visualisasi, dan Grab database. Kemudian manfaatnya, yang pertama itu dapat memudahkan proses melihat data di perguruan tinggi, dan yang kedua itu dapat memperkaya pengetahuan si pengguna mengenai visualisasi data. Baiklah, selanjutnya penjelasan tentang materi yang akan dijelaskan oleh Rajab Saptahadi. Pengertian Neovis.js. Neovis.js adalah sebuah library JavaScript yang digunakan untuk membuat visualisasi grafik yang interaktif dan dinamis, yang memiliki tiga konsep, yaitu node, relasi, dan atribut. Nah, kemudian untuk konfigurasi Neovis.js. Konfigurasi Neovis.js adalah proses untuk mengatur tampilan node, mengatur tampilan relasi, dan menentukan label pada node dan relasi, menambahkan interaksi dan animasi pada grafik, serta melakukan kustomisasi lainnya. Nah, di sini untuk konfigurasi pada Neovis.js, di sini terdapat konfigurasi koneksi, yaitu konfigurasi URL, user, dan server passwordnya. Kemudian konfigurasi pada label. Labelnya di sini ada dua, yaitu kampus dan provinsi. Untuk kampus itu mempunyai label nama kampus, dan provinsi label yang digunakan adalah nama provinsi.
Kemudian konfigurasi yang selanjutnya yaitu konfigurasi relationship, yaitu relasi yang digunakan pada konfigurasi tersebut yaitu terletak di. Nah, kemudian di dalam konfigurasi tersebut kita juga memasukkan default initial cipher-nya, yaitu match kampus terletak di provinsi, kemudian kita return. Selanjutnya kita masuk ke pembuatan graph database menggunakan Neo4j. Pembuatan graph atau grafik adalah proses pembuatan visualisasi data yang memungkinkan untuk memahami data secara lebih mudah dan cepat. Grafik biasanya digunakan untuk menggambarkan hubungan antara satu atau lebih variabel dan memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang pola dalam data. Nah, berikut adalah contoh query dalam pembuatan relasi. Yang pertama itu kita match terlebih dahulu kampus dan provinsi, kemudian kita tentukan where KD provinsi sama dengan provinsi.kd provinsi. Kemudian kita buat relasinya dengan create node K part of node P. Nah, kemudian di sini saya ingin menunjukkan relasi-relasi yang ada pada Neo4j pada kelompok kami, yaitu relasi pertama itu relasi terletak di, yaitu relasi yang terjadi antara node kampus dengan node provinsi. Nah, di sini ada contohnya dari Provinsi Kepulauan Riau dengan Ibu Kota Tanjung Pinang mempunyai beberapa kampus. Contohnya di sini adalah Akademi Analisis Kesehatan Putra Jaya Batam dengan relasi terletak di. Nah, kemudian relasi yang ada selanjutnya itu relasi alamat. Nah, di sini Rajab Sabtadi beralamatkan di Rokan Hulu dan Maesari Bekatan Ili, Muhammad Soki di Pangkalan Kerinci. Nah, mungkin untuk contoh-contoh relasi yang ada pada database Neo4j kami cukup segitu. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya. Visualisasi data menggunakan Neovis. Nah, visualisasi data menggunakan Neovis.js adalah sebuah teknik untuk memvisualisasikan data graph yang tersimpan pada Neo4j database dengan menggunakan library Neovis.js. Nah, selanjutnya adalah tampilan demo visualisasi data perguruan tinggi di Pulau Sumatera yang akan dijelaskan oleh Muhammad Sauki. Baik, untuk tampilan awal pada visualisasi data di perguruan tinggi di Sumatera dengan menggunakan Neo4j sebagai graph database, seperti ini tampilan awalnya. Kemudian di sini terdapat ada fitur login. Jika kita klik, kita akan melakukan login. Jika kita belum memiliki akun untuk login, kita dapat melakukan register di sini. Di mana fitur register ini memiliki username, email, password, dan kemudian confirm password. Setelah kita melakukan register, kita dapat melakukan login. Kita tinggal memasukkan email yang telah kita daftar tersebut. Lalu kita klik login, kita akan masuk kepada halaman berikutnya. Kemudian di halaman pertama ini terdapat beranda. Kemudian di halaman kedua yaitu daftar nama anggota kelompok, di mana di node kelompok 1 terdapat 3 relasi, yaitu Rajab Sabtahadi, kemudian Nurmaya Sari, lalu Muhammad Sauki, di mana 3 relasi tersebut terdapat satu relasi yaitu NPM. Oke, selanjutnya kita masuk di menu ketiga yaitu visualisasi data. Nah, di visualisasi data ini kita bisa melihat daftar kampus yang ada di Pulau Sumatera. Nah, pada menu visualisasi data terdapat fitur filterisasi yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, di sini kita bisa mengatur untuk jenis kampusnya apa. Di sini ada universitas, institut, politeknik, sekolah tinggi, dan akademi. Nah, di sini kita coba untuk memilih universitas, kemudian kita status. Di status itu terdapat 2 jenis, yaitu negeri atau swasta.
Nah, di sini kita cobakan untuk swasta kampusnya, kemudian di provinsi. Di sini terdapat 10 provinsi, berhubung di Sumatera itu ada 10 provinsi, jadi untuk pilihan provinsinya juga ada 10. Nah, di sini kita coba untuk memilih Provinsi Riau. Nah, kemudian di sini kita juga bisa mengatur limitnya untuk menampilkan berapa jenis kampus yang akan ditampilkan. Nah, kemudian kita biarkan saja tetap 25 limitnya dan kita lakukan filter. Nah, di sini dia akan menampilkan kampus itu sesuai dengan pilihan kita, yaitu pilihan kita tadi jenis kampusnya itu universitas, kemudian statusnya swasta, dan dari provinsinya itu Riau. Nah, di sini kampus yang muncul itu dengan pilihan yang sudah kita masukkan, yaitu ada 8 kampus, yaitu Universitas Abdurrahman, Universitas Pahlawan, Universitas Negeri Hilir, Universitas Islam Riau, dan lainnya. Nah, di sini juga kita bisa melihat nih, lihat pilihan-pilihan lain seperti di universitas, kemudian untuk statusnya kita buat semua. Yaitu nanti di semua itu termasuk juga yang akan tampil tuh dari swasta maupun negeri. Nah, kemudian kita lakukan filter. Nah, di sini dia akan menambah jumlah menjadi terdapat 10 universitas yang ada di Riau, yaitu 8 swasta dan 2 negeri. Nah, kemudian untuk menu selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Mahesari. Sebesar ya kan. Baiklah, selanjutnya adalah tampilan dari tanpa data. Nah, di sini untuk nama perguruan tingginya, saya akan membuat kelompok 1. Nah, untuk jenis perguruannya, saya memilih universitas. Dan untuk statusnya swasta. Lalu, untuk provinsi perguruan tingginya, saya memilih Riau. Nah, selanjutnya, submit. Nah, di sini akan muncul notifikasi jika kita sudah berhasil. Selanjutnya, masuk ke visualisasi data. Nah, kita cukup memilih universitas untuk di jenis. Pada statusnya, tadi kita sudah membuat swasta, maka kita cukup pilih swasta, dan provinsinya Riau. Nah, maka akan muncul kelompok 1 pada not di Riau. Baiklah, untuk menu selanjutnya adalah logout. Jika kita mengklik logout, maka kita akan ke tampilan awal. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.